Hey guys, balik lagi dengan Koko. Kalau kamu punya smartphone dengan baterai 7000 mAh, kira-kira mau dipakai apa aja tuh? Dan habisnya bakal berapa lama? Nah, seminggu ini saya sudah pakai Samsung M62 ini buat dicoba-coba. Dan mungkin saya bisa sedikit menyimpulkan handphone ini tuh cocoknya dipakai buat siapa sih? So, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai ke videonya. Nampaknya kalau bagian desain tuh saya nggak akan ngomong banyak ya, karena kemarin di video unboxing saya sudah nyorotin bagian desain ini. Saya di sini cuma sedikit nyorotin kalau kamu beli Samsung M62 ini, pastikan untuk beli softcase atau hardcase buat ngelindungin backcase-nya Samsung M62 ini. Karena beberapa hari aja saya bawa dan taruh di tas, sudah ada beberapa goresan tipis tuh. Sama biar lebih aman sih kalau menurut saya tambah tempered glass sekalian. Di desain ini saya semakin kesini tuh makin suka dengan penempatan sensor sidik jari yang ada di samping. Karena saya rasa posisi ini tuh pas banget, dan di Samsung M62 ini sensornya juga responsif, jadi nggak mengganggu sama sekali. Saya pakai sebagai daily use ya, yang jarang banget main game, atau sekalinya main game cuman buat main game Mobile Legends doang, ya cukup-cukup aja. Mungkin kalau dibandingin dengan Samsung A52, saya kurang nyamannya di M62 ini cuman di bagian refresh rate layar aja. Karena ya kalau pakai smartphone dengan refresh rate tinggi itu atau minimal 90Hz, itu udah bikin smooth lah user interface-nya. Walaupun memang Samsung M62 ini sudah menggunakan One UI 3.1. Jadi secara user interface sudah enteng dan secara user experience saya nggak ada masalah sama sekali. Mungkin buat pengguna baru pun saya rasa nggak akan kesusahan dengan UI dari Samsung ini. Karena semua bagiannya tuh ditampilkan dengan baik dan dikelompokkan dengan betul-betul. Nah, lanjut lagi soal layarnya yang berukuran 6,7 inch Super AMOLED Plus ini. Sudah memuaskan mata saya, produksi warnanya jelas lebih vivid dan kontras. Nggak perlu banyak dikomentarin lah. Posisi tompel yang ada di tengah atas ini juga nggak mengganggu kalau buat saya pribadi. Buat nonton videonya Twice yang baru bikin refreshing mata banget. Suara speakernya juga cukup oke lah. Walaupun memang nggak yang oke banget. Terus ke bagian baterai. Baterainya tuh 7000 mAh, jadi gila banget. Saya jujur belum pernah pakai Samsung M62 ini bener-bener sampai habis. Palingan sisa 20% gitu langsung ku charge. Namun kalau saya tes menggunakan PC Mark Battery Life, bisa tahan sampai 20 jam dari 100% ke 20%. Jika saya pakai daily use sesuai habit saya dari pagi jam 9 sampai jam 20, dari 100% sih Samsung M62 ini masih sisa sekitar 50%-an. Itu pun masih kepake buat main game beberapa kali dan buat nonton video di YouTube. Nah, plusnya memang baterainya tuh awet banget, cuman minusnya ngecasnya jadi lama. Walau udah pakai super fast charging 25 watt, tapi dari 11% ke 100% butuh waktu sekitar 2 jam 24 menit. Kalau buat saya pribadi sih ngecas selama gini bikin males ya, karena sudah terbiasa dengan yang lebih cepat. Dan oh ya, Samsung M62 ini juga bisa reverse charging, jadi kamu bisa ngecas handphonemu yang lain pakai Samsung M62 ini. Jadi nggak perlu tuh bawa-bawa power bank. Lanjut lagi ke bagian kamera. Di video unboxing kemarin saya sudah bilang kalau kamera dari M62 ini sudah cukup banget. Ya karena memang fitur yang diberikan sudah mumpuni, bahkan sekelas dengan seri A. Dan jika ngomongin kualitas hasil fotonya M62 ini sudah mendekatin seri A52 yang kemarin kami review juga. Warnanya masih dengan ciri khas Samsung yang cenderung ke cool, walaupun kali ini saya rasa vibrance-nya masih kurang. Namun untuk brightness dan kontrasnya sih sudah pas banget. Dalam menghadapi backlight juga bisa banget. Detailnya juga cukup oke. Kalau merasa kurang tinggal pakai mode 64 megapiksel aja. Walau kalau pakai mode ini akan terasa kurang dynamic range-nya. Nah, di mode ultra wide juga hampir sama sih dengan mode auto. Minusnya cuma di bagian detailnya yang rada kurang. Distorsinya sih cukup minim. Di mode portrait saya rasa Samsung M62 ini masih perlu update software, karena tiap kali saya menggunakan mode portrait, separasi blurnya tuh gagal terus, baik ketika dalam menghadapi backlight ataupun enggak. Lalu untuk mode makro sebenarnya juga nggak terlalu spesial sih. Ya cukup oke untuk jepret mode makro buat yang pengen ambil foto dengan angle yang berbeda. Lensa 5 megapiksel sih jadinya ya mau dipakai buat diposting di sosmed pun masih oke. Sedangkan di mode malam masih terlihat beberapa noise, kurang sip lah.
Lanjut lagi untuk hasil video, untuk hasil 4K-nya sih jelas, detail, brightness, dan kontrasnya juga oke banget. Namun hasilnya nggak begitu smooth. Kalau mau hasil yang lebih stabil bisa menggunakan resolusi 1080p 30 fps saja. Di sini backlight pun juga tetap masih oke. Vibrance dan saturasinya juga pas, edit tipis-tipis sudah bisa tuh bikin video yang bagus. Video kamera depan juga begitu, dynamic range-nya juga cukup luas dengan hasil yang smooth. So, teman-teman kalau mau vlogging menggunakan Samsung M62 ini jelas bisa banget. Apalagi baterainya 7000 mAh tuh, mau vlogging seharian pun nggak masalah, bakal awet banget nih baterainya. Jika boleh menarik kesimpulan, saya rasa smartphone Samsung M62 ini kurang cocok ya buat daily saya, karena saya lebih butuh smartphone yang pengisiannya cepat dan smooth ketika benar-benar dipakai buat daily. Kalau saya sendiri lebih prefer untuk pilih si Samsung A52 karena punya layar 90Hz yang tentunya bikin smooth ketika bekerja di sosial media. Dan mungkin M62 ini cocok buat teman-teman yang sering kerja di lapangan yang butuh semua aspeknya tuh serba bisa. Kayak kameranya juga cukup oke, terus baterainya apalagi awet banget, layarnya lebar, mau buat nonton video ataupun mau buat bikin video pun bisa banget. Terus buat saya harga 5.999.000 yang dibanderol untuk Samsung M62 ini masuk akal lah. Karena dia punya performa yang kelas flagship ditanam di handphone Samsung M62 ini. So, buat teman-teman yang tertarik untuk beli smartphone ini bisa aja cek link yang ada di kolom deskripsi ya. Dan cukup sekian untuk video review kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir. Pokok undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.